Selalu Bu semangat Ovi yang mana Bu berlima. Ovi? Nggak kelihatan ya? Bu Ovi tadi masuk Pak. Bu Ovi. Nggak ada. Monggo Pak Dani, Pak Rozak mungkin memberi Iya, kesempatan dulu ke yang belum. iya. Kok sering Kalau Pak Hewanto kayak iya, Masih kelihatannya kan iya. tadi ya, apa namanya, ininya. Pak Denny kayaknya nih Pak Denny nih. Pak Bosan Denny. saya Monggo. semua. Kak Dani itu kayaknya sudah siap itu. Monggo. Ayo sambil di Tidak hanya tidak ada yang belum siap juga nggak apa-apa. Malah justru bagus mungkin yang belum siap. ya kalau nggak ada saya Pak ya nggak apa-apa Pak. Biar Lanjut dulu Pak Samsul. Mangga Pak Riri tah. Pak Riri. Hari ini di kelas, Pak. Oh di kelas. Oh Pak Arga. Izin. Berarti Pak Arga siap Pak Arga. Harga ya. Nanti, Oke, Bos. saya yang mengawali Pak nggih persiapan Mangga, selanjutnya mangga, Pak mangga, Dani mangga. setelah ini. Mangga Pak. Monggo Pak Samsul. Harus dipaksa gitu ya Pak Iya, Setiadi iya. nggih. Oke, benar. Ya, soalnya kan memang Eh, kita yang C kan presentasi gitu kata-katanya. iya. Nanti rekamannya pas dapat sampel dilihat lo kok nggak presentasi. Iya. Nggih Bapak, mohon izin presentasi biar memancing teman-teman untuk mengikuti presentasi Pak nggih. Yang pertama adalah di hasil eksplorasi penyebab itu identifikasi masalah saya adalah hasil belajar siswa tidak mencapai target yang ditetapkan pada capaian yang bersifat praktek. Nah, ini pengembangan dari siklus 1 Pak. Adalah yang pertama karena guru sudah merencanakan pembelajaran sesuai pendekatan karakteristik siswa dengan model PJBL tetapi pada prakteknya belum maksimal. Yang pertama. Yang kedua, guru telah menggunakan media pembelajaran PPT dan video pembelajaran tetapi belum maksimal terhadap penilaiannya. Yang ketiga, beberapa siswa belum semua memahami instruksi kerja pada LKPD. Yang keempat, siswa masih kurang percaya diri terhadap hasil kerjanya. Yang kelima, siswa masih malu melakukan evaluasi kerja atau presentasi di depan kelas. Yang keenam, siswa sering menunda mengerjakan tugas dan siswa kurang disiplin. Akar penyebab masalahnya itu adalah di guru belum merencanakan pembelajaran, guru sudah merencanakan pembelajaran sesuai pendekatan karakteristik tapi belum maksimal Bapak. Dari analisis akar penyebab masalah yang pertama adalah media yang dipakai masih berupa video dan gambar. Yang kedua adalah penyebabnya akar masalahnya LKPD yang dibuat belum terperinci atau belum terstruktur sehingga siswa itu kadang-kala kurang memahami atau susah memahami instruksi kerjanya. Yang ketiga, guru tidak menyiapkan perangkat pembelajaran secara menyeluruh. Jadi asesmennya kurang terstruktur kayak seperti itu. Yang ketiga, siswa tidak atau belum terbiasa dengan kegiatan praktek. Yang selanjutnya, kemampuan siswa masih rendah. Kondisi lingkungan di daerah yang kadangkala masih susah sinyal. Yang selanjutnya, guru berfokus pada satu sumber referensi saja. Dan yang terakhir, fasilitas lab masih terbatas. Itu Bapak. Yang kedua, itu saya mengambil masalah minat. Belum yang kedua Bapak, masih proses. Yang satu ini saja Bapak. Jadi masalah nanti yang ingin saya selesaikan pengembangan dari siklus 1 yaitu terkait dengan hasil belajar siswa yang belum mencapai target maksimal. Mungkin itu Bapak. Terima kasih, mohon masukannya. Monggo temannya komen dulu. Komennya itu biasanya gini, kalau awal diskusi, karena faktor pemahaman dan sebagainya, akhirnya tidak sepakat, tapi karena pemahamannya memang yang nggak sama. Ini
Wow. Iya, jadi untuk yang jadi Ayo monggo. Tadi siapa Gimana yang Pak mau? Ikhwanto dan Pak Dani, Pak Arga, Pak Rozak, Pak Gatot, Pak Ipul, Bu Enung dan lain-lain. yang tadi Bapak yang pertama itu akar masalahnya apa Pak? Yang ini kan Pak, masalah yang dipilihnya nanti Yang diketahui Akar itu tidak ada masalahnya guru Iya. kurang maksimal, Pak. bukan yang dipilihnya nanti Hasil belajar siswa. hasil belajar siswanya ya. Iya, betul, Pak. Nah itu untuk penilaiannya kalau pakainya apa nih Pak? Penilaiannya Gimana Pak Ikhwanto? penilaian untuk mengukur hasil belajar siswa Pak. Oke. Kalau yang di saya ini dari siklus 1 itu ini kan ranahnya ke keterampilan Pak ya. Jadi kemarin saya mengambil PJBL di mana tolak ukur penilaiannya itu yang paling besar di instrumen keterampilan. Nah, dari keterampilan itu sebenarnya mencapai 80% rata-ratanya, tetapi tidak berimbang yang kayak tadi Pak Setiati menjelaskan tadi. Nah, di siklus yang berikutnya ini saya ingin kembangkan supaya setidaknya rata itu Pak kemampuan seluruh siswa. Dan nanti instrumennya sama, nanti berfokus ke instrumen keterampilan Bapak. Jadi menilai tolak ukur prakteknya. Ini nanti ada beberapa alternatif yang mau saya pakai dalam belajar itu Pak ya. Yang di materinya mungkin bisa materi Excel atau materi sosial, dampak sosial itu. Dengan produk nanti kalau Excel itu kayak makro itu, kalau yang di Excel yang kedua itu dampak sosial itu bisa jadi kayak poster Canva gitu. Harapannya seperti itu Pak yang bisa diukur keterampilannya. Begitu Pak Ikhwanto. Maaf Pak Samsul, Monggo Bu. menambahi Pak Nggih. Nggih, monggo Bu. Kalau saya lihat di akar masalah di sini menjelaskan guru merencanakan pembelajaran sesuai dengan pendekatan karakteristik dengan model PJBL, tetapi pada praktiknya itu belum maksimal. Nah, kalau saya melihat di sini sepertinya dikaitkan PJBL itu kayaknya belum tepat gitu ya Pak. Nah kalau misalnya belum tepat, maka Bapak akan mengambil model apa sehingga nanti praktek ini nanti bisa maksimal. Apakah tetap ini menggunakan tetap PJBL tapi menggunakan metode-metode yang lain gitu Pak. Wah, ini pertanyaan sangat bagus sih. Ini kemarin saya sempat bimbang sebenarnya Bu, antara yang pertama siklus 1 itu PJBL, yang kedua PBL. Tapi saya ingin benar-benar fokus ke PJBL untuk benar-benar menangani ke goal saya, yaitu di hasil belajar siswa itu membuat produk gitu. Jadi kalau di TI itu harapan saya itu lebih berkesan ketika anak-anak itu bisa membuat karya gitu. Baik itu kalau di ini rencana siklus 2 ini kan materi selanjutnya kan di Excel. Excel itu sebenarnya kan analisis data, hanya masukkan data-data, tapi mungkin untuk ke aplikasi atau karya itu saya ingin buat kayak laporan keuangan yang dimakrokan. Jadi kayak ditambahin makro dikit supaya jadi aplikasi pengolah keuangan yang mungkin anak-anak bisa kayak ya nanti ada mengaitkan juga sih sebenarnya ke motivasi anak-anak biar ternyata ada manfaat langsung yang bisa dirasa. Sehingga model PJBL ini tetap saya pertahankan gitu. Iya Pak. Gitu kira-kira Bu Erna. Berarti mungkin untuk ininya aja siswanya ya Pak ya, untuk dilatih lebih apa namanya keterampilannya gitu ya. Iya betul Bu. Jadi saya ingin menekankan di situ sih Bu, karena di siswa kondisi di siswa saya metode lain mungkin Pak.
Nggih, sebenarnya sih saya kepikirannya sih PBL itu Bu, yang lebih mengarah sesuai. Tapi melihat dari konteks saya ingin mengembangkan yang PJBL sebelumnya itu yang nanti ingin saya pertahankan. Jadi challenge-nya saya men-challenge diri saya sendiri untuk ke PJBL itu terhadap nanti muatan materinya supaya nanti mengarah lebih maksimal. Kalau saya merubah ke modelnya itu sebenarnya bisa, tetapi saya ingin apa nggih? Sebenarnya mempertahankan untuk belajar membuat PTK, Bu. Jadi kan PTK itu kan minimal 3 siklus nih. Siklus yang pertama itu kan tanpa menggunakan model sudah sebelumnya. Yang siklus 1 sudah menggunakan PJBL, tapi di materi yang lain, materi editing video waktu itu yang siklus kedua ini tetap PJBL tapi materinya bisa dampak sosial untuk analisis data. Kayak gitu. Oh, Sebenarnya maaf untuk tadi siklus 1 Kak, nggak ada model. Nggak ada model. Oh, bukan. Mungkin Jadi pakai kan model tiga. PPL gitu nih Kak maksudnya. Oh jadi kan gini Bu, di PTK itu kan sebenarnya ada 3 siklus harusnya Bu. Jadi istilahnya siklus 0, 1, dan 2. Siklus 0 itu tanpa menggunakan model, jadi ngajar konvensional gitu aja Bu. Itulah siklus 1-nya saya mengambil yang siklus 1 di PPG ini gitu. Siklus 2-nya kan kalau di PTK itu siklus 3 kan namanya aja sih Bu. Jadi siklus 2-nya ini lanjutan aja gitu. Sehingga nanti di rancangan PTK-nya itu benar-benar saya memahami konteks alurnya gitu sih harapannya. Makanya modelnya saya pertahankan, kelasnya saya pertahankan, yang beda hanya di elemen kayaknya. Elemen pelajaran ya. aja Pak ya. Iya, Lebih meningkat Pak ya. Oke, harapannya gitu Pak Iwanto. Iya betul. Oke. Lebih mengarah ke challenge diri sih gue. Iya. Iya Pak Samsul. Supaya benar-benar memahami biar didampingi sama dosen-dosen ini. Pak Daniel siap-siap nih Pak Daniel. Oke, setelah ini Pak Daniel. Pak Daniel. Pak Daniel siap-siap. Pak Daniel udah biasa tuh. Izin bertanya, Oke, saya monggo Pak. ada sedikit yang kurang paham. Monggo. Itu terkait di analisis akar penyebab masalah, itu ada media yang dipakai guru masih berupa video dan gambar. Biasanya kalau siswa kan malas ya disuruh baca. Biasanya kan solusinya adalah menayangkan video dan sebagainya. Di sini kok malah video atau gambar yang masih menjadi penyebab masalah, Pak? Iya belum maksimal mungkin Pak ya. Oke, Iya. itu maksudnya Iya, ini Pak, iya, kurang ada interaktif Pak. Jadi mungkin ditambahkan Iya. kayak kuisis gitu Optimal, iya. maksud saya gitu Pak. Oh begitu. Jadi Ditambahkan jadi mungkin tidak itu. interaktif lah gitu, hanya monoton melihat mendengarkan. Jadi kalau lebih interaktif mungkin kayak Itu puisi, inovatif tapi Iya. belum interaktif gitu nggak Kak? Belum interaktif mungkin maksudnya. mungkin kayak gitu. Oke. Artinya sudah diterapkan tetapi ya tadi Pak kurang maksimal intinya gitu. Oke, betul Pak. Kalau di sini belum ada keterangan Nah maksimal. ini maksimal. iya masalahnya kan siklus 2 udah ini apa Iya. udah ada siklus 1 kan sudah diterapkan. Nah siklus 2-nya kan mungkin harus apa ya ketika direfleksi ternyata oh ya kita itu belum maksimal gitu kan. Ya sehingga bisa diambil lagi akar masalahnya. Oke, betul Pak. Ditambahin bahasa aja mungkin Pak Samsul. Oke. Bisa Nanti di saya- spill Eh. Pak Samsul bisa ditunjukkan untuk yang keduanya Pak, minat itu. Saya Yang nggak keduanya tertarik yang minat. Saya masih belum tuntaskan Bu. Nggak apa-apa. Jadi ini ya, cerita. untuk memancing saja. Ya saya terpancing. Oh gitu ya. Terpancing apa, ya? Karena saya kayaknya ada yang minat ini, boleh saya lihat ini. Oke, gitu ya. Sebentar. Ini ngopinya tadi saya masih Itu kok nomornya satu semua Pak Nggih, Samsul. Bu, yang 2 dan seterusnya itu belum teratur secara bijak. Jadi mohon dimaklumin. Jadi cukup ini Mas Yan. Ini yang diminat masalah minat ini. Habis ini langsung observer yang lain Pak Samsul. Iya, Yang sudah bisa melihat kesalahannya di mana, kekurangannya di iya, mana, betul, Pak. kayak gitu. Harusnya gitu kayak Pak Arga itu kan. Mumpung ada paset nih, ayo. Oke, Bapak kembali ke yang pertama. Iya, Pak. Enggak, kembali pertama itu bukan kesalahan yang pertama ya. Oke, Pak. Oh, yang apa? Sebelumnya Pak ya? Yang satu yang dua. Mana yang Yang dulu nomor pertama itu? satu tadi loh Pak. Ya sudah ini kan Oke. mulai dari awal ini Yang kan. pertama. Oke.
Oke ya. Lihat nih. Yang ini ya, yang ini ya. Lihat dulu, lihat deh. Penilaian tadi kayaknya Oh iya maaf Pak. hasil belajar ya ini. Ya benar ini Pak. Bisa didengar Pak Set suaranya? Bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa Pak. Oke, ini secara Bisa, umum Pak, ya, bisa. secara umum dan mungkin nanti semua diperbaiki logik kalimatnya. Saya ingin melihat logika berkalimat dan sebagainya supaya tidak salah paham yang membaca. Oke, Pak Samsul. Oke, Pak. Kalau tadi siklus PTK itu minimal 3 kali itu tidak begitu ya. Oh, gitu, Pak ya. Justru siklus implementasi atau solusi dijalankan itu ya 2 kali minimal. Nah, yang pertama itu yang Bapak mencoba menggunakan konvensional dan sebagainya itu memang karena keprihatinannya Bapak selama mengajar kemarin gitu. Terus mau PTK, mau diatasi. Belum tentu konvensional Bapak sebelumnya sudah menggunakan PJBL dan sebagainya. Tapi karena permasalahannya itu masih tetap saja rendah, hasil belajarnya ya ini memvariasi yang lain itu PTK. Akhirnya diteliti kelas. Iya. Oh gitu, Pak. Minimal 2 siklus. Bahkan ada yang sampai 3 siklus dan lebih belajar. Sampai 4 Karena 2-3 siklus. Tapi bukan dimulai dari Bapak sudah mulai PTK melaksanakan pembelajaran yang konvensional itu. Oh iya. Mahasiswa pernah kayak gitu. Waktu itu mengajarkan rangkaian listrik Pak ya di elektro. Karena dia katanya mau mengajarkan rangkaian listrik, kemudian pakai PBL hybrid dan sebagainya. Bahkan dikasih musik latar, karena belajar dengan musik itu akan meningkatkan kenyamanan katanya gitu. Nah sudah kalau gitu diuji coba dulu sebelumnya gimana Mas gitu. Yang satu kelas saya ajar Pak Setiadi, saya konvensional dan kamu ngajar yang pakai macam-macam itu. Gimana nanti paham yang mana gitu. Ya gimana? Nggak berani ya mahasiswanya ya? Nggak berani Pak. Gimana kalau kasus kayak gitu? Nggak berani, Pak. Nah, artinya sebetulnya konvensional itu jangan jadi kambing hitam bahwa tidak akan bisa baik. Oh iya Pak. Nah, yang menjadi akan baik itu prosesnya betul-betul terkawal, step-stepnya pengetahuan dan sebagainya itu tidak sangat solutif. Model PJBL, PBL terbaru nanti Bapak akan meningkat kemampuan praktiknya belum tentu. Kecuali kemarin Bapak betul-betul menemukan itu di rujukannya itu bahwa akhirnya akan meningkat misalnya atau dari hasil riset atau apa. Kan ada kan kemarin ya berdasarkan wawancara dan referensi atau Iya, betul Pak. Okay. Tapi itu pun tidak untuk mapelnya Bapak belum tentu. Ayo. Yeah. Kan? Tapi tidak mematahkan semangatnya Bapak loh Pak Set ya. Oke, Pak, paham. Tujuannya bukan itu yang tadi siklus ya. Oke. Jadi Bapak sudah ngajarkan itu pun jadi awal keprihatinan Bapak bisa gitu loh. Terus satu siklus kan nanti PPL 1, PPL 2 itu kan? Iya, Pak. Nah, itu. Tapi ini gini, Bapak yang digarisi tebal ini coba Bapak mau mengkritisi enggak? Bapak Uzul misalnya. Hasil belajar siswa tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan capaian yang bersifat praktik itu gimana? Kalimat ini aja. Praktek masuk merupakan sifat. Iya Pak Samsul, praktek itu sifat. Maksudnya praktek Pak apa ya? Maksudnya bersifat praktek itu sing bentuknya praktek gitu Pak, yang bentuknya berupa praktikum. Hasilnya berupa apa? Kalau di taksonomi belum apa itu? Taksonomi belum itu kan sudah jelas tuh. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan toh. Keterampilan berarti. Ini hasil prakteknya apa keterampilannya, Bapak yang diperhatikan? Keterampilannya apa? Belajar keterampilan belum mencapai hasil belajar target. keterampilan rendah. Wes kok kampung tuh. Dalam hal belajar apa? Hasil belajar keterampilan rendah wes. Keterampilan apa? Keterampilannya disebut mapelnya. Hasil belajar keterampilan menyusun apa
XL rendah gitu. Nggih, nggih. Terus jangan kalimat kayak gini, Bapak Ibu sekalian. Hasil belajar siswa apa hasil belajar Excel? Nah, Hasil belajar Excel. Excel Pak, Excel. Hasil belajar matematika apa hasil belajar siswa? Matematika. Pak. Hasil belajar matematika pada siswa kelas. Ya kan? Logik ini, logik termasuk ya. Nah, itu biasakan ya Pak ya. Nggih. Sehingga nanti waktu Bapak insya Allah semoga tak doakan semua bisa menginternasional gitu itu bahasa Inggris kan di ini pun juga benar gitu. Hasil belajar keterampilan apa ini mapelnya Pak? Informatika, Bapak. Matematika, Pak. Ya informatika atau apa? Elemennya Pak. Elemen TIK. Bahas apa? Elemen apa gitu. Elemennya kalau itu teknologi informasi dan komunikasi kalau nggak salah, Pak. Iya. Ya mungkin pas bahasa keterampilan elemen TIK misalnya atau apa keterampilan itu loh kata-kata keterampilan itu supaya itu nanti nganu ya hasil belajar keterampilan rendah itu keterampilan apa itu diberi nama misalnya keterampilan menggiring bola lah ya kan keterampilan menggiring bola rendah keterampilan dribbling rendah keterampilan menembak ke sasaran gol rendah. Nah, itu loh maksudnya Pak Seth. Keterampilan melakukan start dalam berlari rendah gitu kan? Apa itu? Itu, Bapak. Dianalogikan. Nah, terus siswa yuk pada siswa kelas ya. Pada siswa kelas itu nanti kalau begitu terus akhirnya Bapak konsisten pada saat PTK itu dari judul sampai dinulis di pendahuluan mapelnya apa dan itu teorinya juga konsisten gitu sampai kesimpulannya konsisten itu dampaknya Pak ya lupa kayak gitu maksud jelimet banget diperhatikan gitu ya ya bukan itu logik itu efeknya akan meluas di berbagai hal saya banyak dikritiki oleh anak juga kok gitu itu diperhatikan. Tapi setelah besoknya saya jelaskan efeknya, besoknya saja dalam setahun mungkin di tahun terakhir baru gitu maksudnya Bapak. Bahkan ada itu kepala sekolah saya ketemu di Sampang, tapi sudah tahun berapa itu dulu muridnya Pak sudah jadi kepala sekolah baru paham saya beri kesadaran proses itu. Pada saat beliau memimpin anak buahnya ya. Oh, di proses itu ternyata harus diingatkan terus, harus di ini terus. Nggak bisa hanya diberitahu sekali terus kemudian paham dia. Baru tahu yang dimaksud itu. Waktu kuliahnya matematik pada. Itu ya. Misalnya gitu, ini nih kalau ditulis lengkap. Tapi nanti Bapak hasilnya hasil belajar keterampilan MS Excel. Oke, siap. Nanti kembangannya yang itu pada saat Bapak menjelaskan sesuatu cerita karakteristik siswa kelas ini itu karakteristiknya apa itu baru dimunculkan. Nah, nanti sejenis itu motivasi belajar apa juga karena bisa motivasi itu yang rendah motivasi bertanya, motivasi berprestasi, motivasi diskusi, iya motivasi itu. Minat apa melakukan kerja kelompok itu juga bisa diangkat. Nah itu terus kemudian lanjutannya ya Pak ya. Oke Pak. Kalau Bapak memperlihatkan keterampilannya rendah itu coba yang tengah sekarang ya. Ini caranya silakan nanti selanjutnya ya yang kolom 1 ya. Coba kolom kedua Pak dari atas. Dari judulnya tabel. Akar penyebab. Jadi akar penyebab itu adalah lebih dalam dari akarnya ya. Akarnya. Oke, Pak. Ini kan penyebab masalah, akarnya apa? Gitu kan? Ini kan masalahnya ini kan Bapak ya yang ditetak tebal ya. Ini kan yang merah tadi kan yang akhirnya jadi merah yang tebal ini kan permasalahannya. Akarnya karena guru, gitu kan? Apa. Nah, sekarang penyebabnya guru kok tidak menggunakan itu apa? Itu yang jadi akar.
Atau sebetulnya guru itu kalau Bapak tetap pakai PBL kemarin, Nggih. guru sudah menerapkan, akan tetapi pada fase atau sintak ini itu kurang fokus atau kurang benar atau kurang efektif atau kurang apa, itu akarnya. Itu pun bisa ditarik akarnya lagi. Mengapa menjadi tidak efektif? Karena contoh real bagaimana melaksanakan praktek itu, jadi demonstrasinya itu yang kurang mungkin, sehingga mereka mau nyontohin mau nyontoh itu kurang apanya? Waktu guru berdemonstrasi atau menunjukkan kemampuan apa itu hasilnya, menunjukkan keterampilan yang dituntut itu kurang jelas. Oke, Pak. Instruksinya nggak jelas gitu, Pak. Instruksinya ataupun contohnya ataupun apanya ataupun interaksinya ataupun LKPD-nya itu memang belum membuat mereka asik dan sebagainya. Itu akarnya. Nggih. Tapi PBL-nya bukan jadi kambing hitam Nggih, Pak. terus diganti. Nggih. Karena problem base itu mau punya produk juga nggak apa-apa, produk itu kan tidak harus material toh. Ya. Nggih. Kalimat, kata-kata, hasil hitungan, bisa. Kan di PBL juga ada itu waktu di presentnya itu menunjukkan sesuatu itu. Itu ya. Nggih, Pak. Siap. Semua ya Pak ya. Akar itu adalah di balik itu ada apa? Nggih. Siap, Pak. Nah, akhirnya ya solusinya kan nganu aja, berlingkar-lingkar di akhirnya di perangkat itu toh. Nggih. Sama di proses toh, di interaksi, di ketegasan apa namanya komunikasi, di perhatian, di apa gitu. Nggih. Tapi bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Pak Set, mohon Iya. bertanya Pak Set. Iya. Nah, jadi gini, di akar penyebab masalah itu kan tadi kan sudah disebutkan guru kurang merencanakan atau di proses pembelajarannya itu masih agak kurang. Kalau misal akar penyebab masalah itu kan di guru nih Pak Set. Kalau misalkan agar penyebab masalahnya di siswa itu seperti apa kira-kira? Ya tadi apa misalnya kan ada kata-kata tidak aktif. Nah tuh salah satunya mungkin itu nanti punya saya seperti itu gitu loh. Kan bisa kan? Ya. Kurang aktif ya. Kurang aktif itu pun digali lagi. Mengapa kurang aktif? Karena Kenapa seperti itu ya Bapak ya? Nah, interaksi itu kan Bapak tahu teorinya, Pak Set pernah nyampaikan. Interaksi yang lemah kurang aktif. Interaksinya apa dengan apa? Antar peserta didik di dalam kelompok. Ya. Antar kelompok. Peserta didik dengan guru. Nggih. Peserta didik dengan media. Guru, peserta didik, media juga kurang interaktif. Mengapa medianya kurang interaktif? Karena medianya memang nyusunnya Bapak itu ya PowerPoint biasa yang tidak bisa direspon oleh peserta didik. Oke. Karena media yang baik itu yang bisa melibatkan peserta didik semaksimal mungkin. Itu kan Pak ya? Ya, baik Bapak. Nah, nanti kan di shooting kan kelihatan Pak Uzul itu. Ya, interaksinya lebih ini kan nampak. Ya. Yang Mas Anul juga akan nampak bahwa PBL itu karena LKPD-nya lebih efektif, lebih terstruktur, lebih mengasihkan peserta didik ya di shooting lebih aktif. Oh iya Pak. Nggih. Ya. Nggih. Ada pertanyaan lagi mungkin dari yang Pak Set sampaikan malah jadi pemicu kebingungan. Boten Pak. Pemicu tambah ini Pak. Campur aduk. Pemicu jelas. Itu hanya sederhana. Kolom 1 sederhana. Kalau Bapak berbicara prestasi belajar, jangan disambung prestasi belajar siswa, prestasi belajar orang Indonesia. Literasi orang Indonesia rendah. Kok literasi ke orang Indonesia sih? Literasi ya literasi membaca, literasi numerik. Oh, iya. Iya kan? Bukan orang Indonesia, ya literasi apa? Belajar apa? Karena mereka ini menurut Bapak keterampilannya yang belum memuaskan atau belum targeted. Tapi teorinya targeted ya. Nah, gitu kan? Maksudnya itu ya. Yang tadi yang bersifat praktek itu loh. Nggih, betul Pak.
kayak gitu. Nah itu tuh ya, mulai di apa itu istilahnya Bapak bukan mengubah ini berpikir, tapi sambil diucapkan agak dilogik gitu. Iya. Itu Gramatikal nggak ada bukunya bahasanya soalnya Pak. sama Bu. Bukunya itu nggak Iya. ada. Dan kebiasaannya seperti itu. Nanti akan sadar itu setelah mereka itu mau membuat jurnal di bahasa Inggris kan. Bingung, Pak. Oh iya betul Pak. Soalnya nggak ada di bahasa Inggris. Ya iya, hasil belajar siswa lu gimana? Coba. Student gimana? Iya betul Pak. Siap Pak. Oke. Itu deh. Siap. Iya, Baik, Bapak. baik. Tapi ini saya sudah cocok, Mas Abdul, bahwa Iya, Bapak. Bapak sudah cocok yang dimaksud penyebab masalah, akar masalah. Walaupun nanti masih disempurnakan isinya dan sebagainya, tapi slotnya ini masuk ke situ sudah benar ya. Slotnya masuk ke kolom. Iya. Nah, kemarin tuh ada yang penyebab yang kemarin ngasih 1F itu kan yang depan kan masalah permasalahan masih. Masa Iya. permasalahan kok guru belum ada permasalahan. Nanti lama-lama guru belum profesional ya. Iya. RS sudah paling tinggi. Iya. Mengapa muridnya masih rendah? Guru belum profesional. Rampung. Selesai. Iya Pak, paham Pak. Salah satu ciri profesional apa? Belum mengerjakan apa? Belum memanfaatkan pembelajaran yang inovatif. Iya. Terus akarnya digali lagi. Di mana letaknya sudah menggunakan pembelajaran inovatif, murid masih rendah nilainya karena sintaknya belum diikuti dengan baik. Mengapa sintaknya belum diikuti dengan baik? Pengetahuannya belum mencukupi ya, balik bulat. Balik lagi. Iya, paham Bapak. Siap. Kita kata sih akhirnya bukan akar ya, akar itu penyebab masalahnya. Jadi akarnya itu lebih apa tadi? Lebih intinya rinci. ya. Lebih rinci. Jalan, tapi ngapain masih itu? Penyebabnya apa lah? Iya. Tuh, nembak di prakteknya, di praktek, di prosesnya. Iya, siap Bapak. Akhirnya nanti apa yang akan menjadi lebih baik? Di persiapannya Bapak deh, Iya. gimana yang akan menjadi lebih baik? Dan Bapak paham itu, di mana? Perencanaannya Pak. Di RPP. Perencanaannya khususnya di Perencanaan. skenario. Skenario betul Pak. Kegiatannya, pelaksanaan Akhirnya kegiatan. kesadaran apa yang diperoleh? Kesadaran apa yang diperoleh akhirnya? Skenario itu sangat penting. Penting, betul. Kesadaran. Terus Kalau nggak telusur gini nggak penting skenario. Ngapain skenario ngajar nggak usah Iya, pakai. Pak. Nah, betul. biasanya kan gitu. Iya. Betul Pak. Akhirnya kelak kemudian hari insya Allah Bapak Ibu akan seperti dokter ahli itu ya Pak ya. Dia kan nggak selalu bawa catatan toh. Nggak bawa RPP atau dokter bedah. Boten Pak. Enggak. Iya. Bapak masuk kelas jeleng. Gitu sudah Sudah hafal. Tahu diagnosanya sudah Pak. Iya. Bahkan lampu mati pun tetap kerja Nah, sekolahnya, kerja. kelasnya. Karena Bapak adalah suluh atau cahaya. Guru itu nggak perlu cahaya dari luar mestinya, karena Bapak Ibu sendiri adalah cahaya. Itu profesional itu. Makanya Pak Sek itu nggak punya catatan, nggak punya buku, nggak punya tayangan, nggak apa-apa, yo masuk kelas aja. Biasanya materi, kalau ada materi sudah saya berikan Pak Iwanto ya. Iya Pak. Iya, Pak. Yang Pak Daniel yang sering bercahaya Pak, karena sering mati lampu Pak. Benar, Pak. Kayak gitu ya. Enggak, saya terkesan ada nganu Pak. Ada ulama Sampang saya baca. Kiai Khalil Pak. Kiai Bahaudin. Tapi sudah wafat tahun 76-an. Agus Kiai Bahar. Bahaudin Bahaudin. Beliau dijuluki Terata Agama. Salah satu keistimewaannya beliau itu, beliau banyak memahami suatu ilmu tanpa membaca, tanpa belajar. Dari hasil perenungannya. Bahkan menguasai 6 alat musik tanpa belajar. Masya Allah. Termasuk seperti itu dan sebagainya. Jadi hasil perenungan, hasil ini dan sebagainya itu menjadi sangat penting juga. Artinya apa? Kalau sudah ada informasi harus melalui penyaringan dan perenungan Bapak Ibu. Jangan langsung diterima.
Setelah itu dihafal. Oke. Siap Bapak. Insyaallah. Nah, yang seperti itu tuh value nilai-nilai itu dibaca Bapak Ibu. Contoh seorang pembelajar, contoh seorang pembaca, contoh seorang murid, guru yang inovatif, yang meningkat, yang ini dan sebagainya. Baca itu kisah-kisah itu. Kalau memang benar-benar jujur Bapak Ibu, niatnya diluruskan, ingin jadi guru profesional, sebaiknya yang lurus saja, yang jujur. Nanti semuanya akan mengikuti ya Bapak Ibu ya. Amin Pak. Insya Allah mengikuti semuanya deh. Bapak ingin cukup nyicil mobil, insya Allah nanti yang baru, insya Allah kalau sudah turun kan. Amin. Nah, ya Bu ya. Amin. Niatnya ikut deh pokoknya. Kabul. Kalau Pak Ikhwanto ingin nambah istri Pak, gimana itu? Ada yang ini Amin. Ya, kalau diniatkan memang kebaikan untuk kebaikan kemaslahatan gimana? Iya. Aman, lanjut Awas Mas Bu ya, Wanto. kebaikan gitu ya, kebaikan dan kemaslahatan Bu ya. Prosesnya dulu. Samsul, Itu prosesnya. Samsul. Awas. Samsul yang proses ini. Kok katanya Lanjut, lagi Wanto. gitu loh. Iya. Istri lagi gitu. Kan nggak istri lagi Pak, Istri lagi. nambah istri lagi. Adanya kan mangga mana lagi ya, bener? Iya, enggak ada Pak ya, nambah istri aja, Pak ya. Nambah istri gitu ya. Kalau istri lagi nggak ada ya. Oke, Pak. Nanti lagi istri. Lagi istri benar Pak. Awas gini. Ya, Samsul ini Lama-lama nanti ketemu Pak Sud ya, ajarannya adalah nambah Iya. Ini kalau nanti dimunculkan lagi itu, kalau kecuali ingin konsul ya, sedikit, Oke, Pak. masih ada waktu sedikit. Siap. Tapi kalau tidak itu, ada tambahan dari teman yang akhirnya memicu pertanyaan? Ini Pak yang bingung itu tentang masalah rubrik penilaian Pak. Ya mungkin teman-teman juga mewakili. Nah, kalau kan rubrik penilaian mungkin kita itu ngambil dari berbagai ini ya Pak, identifikasi masalah gitu. Contoh katakan tadi tentang motivasi. Motivasi itu yang cocok untuk rubrik penilaiannya itu apa gitu kan. Umpama tadi Bapak tadi Pak Sud tadi sudah nyampaikan lah ya waktu Pak Samsul ini. Sekali Iya. lagi baliknya di teori ajian ya Bu ya Pak ya. iya. Motivasi mungkin kalau akan dilihat proses di kelas itu tidak akan kelihatan motivasi itu. Tapi yang bisa diamati adalah perilakunya. Perilaku sikap ya berarti ya. Sikap pun juga belum bisa dilihat, tapi perilakunya, perilaku yang mencerminkan sikap, perilaku yang mencerminkan motivasi, perilaku yang mencerminkan minat itu yang bisa dibuat rubrik. Iya. Tadi saya contohnya ekstrem jujur. Iya. Jujur juga nggak bisa dilihat, dinilai. Langsung maksudnya diamati. Tapi kalau dengan wawancara yang panjang itu yang di mana? Bareskrim Polri ya. Integrasi. Integrasi. Wah, pertanyaannya macam-macam pakai. Iya, benar. 2 jam. Macam-macam iya. Baru, tapi Bapak akan melihat kejujuran itu kan dari perilakunya. Iya. Atau melihat karyanya. Perbedaan antaranya yang kopas, yang nurun temennya, yang kerja sendiri dan sebagainya. Bapak membuat rubrik, membuat apa namanya? Instrumen penilaian Pak. Iya, membuat instrumen atau membuat kisi-kisinya. Kisi-kisi. Bahwa apa namanya, jujur itu salah satunya adalah hasil produknya adalah karyanya sendiri. Karya sendiri itu apa? Atau kalimat tidak sama dengan atau tidak sama dengan buku. Tetapi memuat 3 aspek yang benar, tetapi berbeda apanya. Dan nanti kalau aspeknya memuat 3 aspek itu hanya termuat 1 aspek, skornya berapa, 2 aspek berapa, 3 aspek berapa. Kayak rubrik Pak itu Bang. Buku, dinilai dan sebagainya. Minimal berapa, skor 1, skor maksimal 5. Buat 5 aspek yang dinilai. Iya.
Motivasi juga gitu. Motivasi itu dilihat dari mengumpulkannya itu paling terlambat berapa menit sejak diinstruksi selesai. Nah, misalnya kalau itu activity. Berarti perlu Ya. dimasukkan di modul ajar, Pak, kalau gitu instrumen motivasi gitu. Oh iya. Iya, jelas. Asesmen, Asesmen itu ada. Berarti kan ada penilainya gitu ya. Ya iya jelas. Ya kan itu dipakai mengobservasi waktu Bapak ngajar. Iya. Iya. Menilainya kan di situ nanti. Iya. Betul. Itu ya. Ini Pak. Itu sekalian. Kalau PTK juga harus gitu karena nanti itu akan dianalisis. Iya. Betul, Pak. Oh, motivasinya sudah tinggi akan tetapi pada aspek apa namanya kecepatan apa namanya kesegeraan mereka bekerja mengumpulkan belum. Ini wong Jawa ngomongnya huruf ceket lah. Enggak sat-set gitu, Pak. Enggak setat. Selepete nggak tekan. Iya, selepetnya kurang cepet gitu, Pak. Iya. Enggak setat. Benar. Jogetin aja. Tidak disebut ya. Iya. Itu J. Yes, Itu siap, yang Pak. mantap paham ya. Siap saya paham Pak. Jadi yang bisa diobservasi, bisa diamati. Iya. Nanti kalau Bapak itu PTK beneran Bapak itu, bukan Bapak yang akan mengobservasi minta tolong. Iya. Observer ya. Jadi observasi itu apa namanya instrumen itu dibawa oleh teman untuk yang ngamati minta tolong. Tapi di training dulu maksudnya. Yang sifatnya observasi itu minta tolong. Iya. Iya. Nanti begitu. Kalau karena Bapak konsentrasi apa? Melaksanakan sintaknya model konsentrasi dan Iya. Betul, Pak. ya. Iya. Itu kalau nanti PTK beneran itu. Semoga paham. Semoga bukan paham, semoga dipahami ya. Kalau semoga Insya paham Allah, itu seakan-akan tadi belum paham sama sekali terus. Salah. Iya. Bapak Nah, mohon ini- izin nanya, Pak. Enggak. Saya Pas kira Samsul Bu dulu Yeti, atau saya kira Bu Yeti yang presentasi selanjutnya gitu. mau nanya dulu, Pak. Presentasi mah belum. Enggak, ya. Mau nanya ini Silakan. mengenai ini ya yang apa namanya hasil eksplorasi penyebab masalah Pak Samsul ini untuk nomor 1 kan hasil belajar keterampilan. Nah di Awas loh ya. itu bisa Bapak, Ibu. enggak Pak? Bisa. Bu, sebentar Iya. Bu Yati. Yang eksplorasi penyebabnya bukan yang dicetak tebel loh ya, yang eksplorasinya di bawahnya. Oh loh. iya, itu apa namanya? Guru-guru itu. Iya. Ya, enggak Pak, itunya Pak, yang hasil belajarnya itu kan hasil belajar yang masih rendah itu Jadi keterampilannya masalah. aja. Nah, ternyata kalau ada dua misalnya dari sisi pengetahuan dan keterampilan itu boleh enggak Pak disatukan seperti itu? Sekarang Misalnya hasil belajar, modelnya pengetahuan dan penilaian keterampilan. mapel. Saya tanya dulu ya, penilaian mapel itu penilaiannya gimana? Apakah nilai praktek sendiri, kemudian nilai pengetahuan sendiri, atau akumulasi? Biasanya sendiri-sendiri Pak, pengetahuan dan Di keterampilan rapot sendiri-sendiri. Di dibedakan. rapot. Iya. SMK sendiri-sendiri Bapak. Nah, kalau sendiri-sendiri ya memang lepas. Sendiri-sendiri nanti walaupun nyebutnya ibu nyebutnya itu adalah prestasi belajar Excel gitu. Mm-mm. Ya mungkin nilai teori dan nilai praktek yang lebih dibahas yang mana yang menjadi kasus, Oh gitu. menjadi masalah. Iya. Ya. Mm-mm. Tapi ini kan yang ditekankan Pak Samsul kan memang hasil Iya keterampilan. praktiknya aja, keterampilannya ya Pak ya. Nah kalau dua-duanya disebut boleh enggak Pak? Misalnya hasil belajar pengetahuan Karena dan di dalam keterampilan. ada disebut ya hasil belajar Excel. Pada ibu Oh ingin seperti itu ya Pak ya. mengembangkan- Iya. mengembangkan apanya baru di dalam. Mm-mm. Diceritakan dianalisis siapa itu. Karena pengetahuan dengan keterampilan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, maka lah baru cerita dianalisis. Iya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak Sat. Nah, nanti referensinya juga misalnya ada penelitian yang Pak Samsul kebetulan neliti ini keterampilan menggunakan Iya. itu, nah, itu jadi referensi. Yang kemarin mencampur ada referensi yang pengetahuan dan keterampilan. Nah, ibu yang dimaksud yang mana kecenderungannya?
Karena Excel kan basisnya praktek, Pak, bukan menghafal atau memahami, Pak. Jadi Ya. saya fokuskan ke keterampilan gitu. Iya. Tapi kan keterampilan itu memang kan yang ya sebetulnya kan Atasnya paham. sahabatnya banyak. Nggih. Keterampilan Betul, Pak. berpikir, Iya. keterampilan yang sifatnya kecepatan, keterampilan yang sifatnya Tidak mesti modal, ketepatan. Pak. Iya, betul, Pak. Siap. Nanti Pak, keterampilan itu Bapak sekaligus sudah kepikir Nggih. keterampilan itu. Karena berpikir kan juga Keterampilan. keterampilan juga. Akhirnya Bapak juga sudah mempersiapkan tuh, ada di proses, Nggih. ada di laporan. Laporan itu sifatnya hasil. Nggih. Nanti dengan begitu Bapak sudah akan ketemu rubrik. Rubriknya itu apakah waktu proses itu perlu observasi prosesnya tentang keterampilan. Betul, Pak. Terus nanti hasilnya apakah perlu ada hasilnya portofolio. Nggih. Ada sebagainya. Siap. Itu ya. Biasanya nanti akumulasinya memang pengetahuan dan ini tuh nggak bisa pisah. Nggak bisa pisah kayak cara mencapai penguasaan keduanya itu loh. Nggih. Ya, capaian Capaian. keduanya itu nggak bisa pisah. Siap. Kalau teorinya apa itu Excel itu? Kalau teori, kalau pengetahuan, Bu Yeti yang paling bisa menjawab Pak ini, Pak. memahami Excel itu memahami apanya? Formula mungkin, Pak. Formula-formula di Excel itu. Formula di Excel, Pak. Itu nanti Rumus-rumus. Excel itu awas hati-hati. Karena kan kalau itu merupakan pengetahuan atau teori, apakah yakin kalau formulanya hafal itu terus nanti keterampilannya juga bagus? Hafal itu kan pengetahuannya mumpuni gitu kan? Betul, Pak. Betul. Rumusnya itu hafal, paham, pengetahuan, tapi apakah nanti akan mumpuni? Pasti Iya. mumpuni. Belum tentu, Pak. Tentu. Ketika dipraktekkan belum tentu. Akhirnya sebetulnya adalah Keterampilan, kemampuan. kemampuan pikir dengan menggunakan formula yang ditawarkan. Nggih, betul, Pak. Itu menerjemahkannya itu yang menjadi penting, menerjemahkan teori itu. Akhirnya hotsnya di situ. Betul, Pak. Di pengetahuan itu hot. Tapi kalau baru sampai paham, baru sampai hafal itu belum. Nah, caranya bagaimana biar dia paham? Itu yang menjadi permasalahannya Bapak Ibu. Karena kan formula itu waktu Bapak Asep tadi ngajarkan trigonometri itu ya. Trigonometri kan rumusnya gampang tuh. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah sisi tegak kuadrat ya. Oke. Ya kan? Misalnya A, B, C itu loh Pak. C-nya sisi miring itu loh Pak. Ya. I kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, ya kan? Kalau karena saya paham, saya gampang menggunakan rumus itu bisa, tapi murid belum tentu. Iya. Ya enggak? Iya. Nggak aplikatif, Pak. Iya. Makanya cara menyampaikan rumus menjadi masalah bagi mereka. Ayo. Itu ada induktif, ada deduktif. Jadi kalau menyampaikan rumus nanti hati-hati, Ibu, Bapak. Rumusnya sederhana bagi yang paham itu melihat sudah apa langsung ngerti. Tapi yang pemula yang baru betul itu enggak seperti yang kita bayangkan. Oh, ngono aja nggak ngerti ya. Karena Bapak belajarnya sudah 10 tahun. Iya. Dijak Betul, Bapak. ngomong belajar baru aja belajar. Nah kalau saya itu saya pakai Pak, induktifnya saya pakai perbandingan sisi miring itu sekian pakai gambar gitu. Bahkan rumus segitiga pun asal usulnya rumus saya sampaikan, akhirnya paham. Perbandingan 22/7 itu Pi itu dari mana? Nah nanti Excel atau dipermudah Pak, seperti modelnya, mohon maaf kalau listrik Bapak ya belajar Pak ya, orang informatika itu pernah belajar listrik dikit-dikit, elektronik. Dikit-dikit pernah. Cuma sampai logika itu. Pernah Pak?
Ya misalnya lah N dan OR. Nah itu benar. Bang logika Nah, itu. Gambarnya Logika paling itu, kata Pak logikanya Fauzi. pakai saklar tuh. Gambarkan Iya. saklar. Iya, Untuk lampu hidup, kalau N kedua-duanya harus hidup. itu. Tapi atau itu salah satu hidup, sudah hidup lampunya, gitu kan? Nah Ya. itu Pak. Akhirnya dia hafal. Kalau membuat tabel kebenaran itu antara OR dan N bedanya tahu betul. Menggunakan logikanya tinggal bayangin on off-nya apa namanya lampu di seri atau Ya, di paralel itu kan ya. Iya, saklar. Saklar misalnya. Tapi Itu nanti gitu, kalau ya. hanya hafal pas waktu troubleshooting nggak bisa, Pak. Enggak, ini tadi pas Excel itu tuh. Ini pas Anu Excel. menyampaikan rumus, Rumusnya. pokok bahasanya nyampaikan rumus itu. Jadi menyampaikan rumus itu sama dengan teori belajar mendasar yang lain. Kalau teoritik, selama itu teoritik, semaksimal mungkin Bapak harus bisa membuat sesuatu yang konkret. Karena manusia itu mesti belajarnya utamanya yang normal, mohon maaf ini ya, yang penglihatannya normal itu mesti dengan melihat. Yang paling bagus yang meraba Pak ya, yang paling paham. Tapi dengan melihat yang konkret itu mereka akan bisa bercerita. Nah, yang hebat itu ya, Kinestetik. Aryani ya. Putri Aryani itu hebat, mereka main keyboard dan sebagainya itu dari kegelapan belajar paham. Iya. Nah itu dengan melihat konkret. Contoh melihat. Ingat kan Bapak mengajarkan pecahan itu? Mengajarkan pecahan kelas 1 SD. Paling efektif dengan apa, Pak? Membawa apa? Membawa semangka, Pak. Angka, kue, Roti. roti, panas, Bawa makan. cimol, Pak. Cilok, Pak. Cilok dimakan sendiri. Cimol mah susah. Cimol susah diirisinnya. Tinggal beli di depan kelas, Pak. Bisa. Ya, nganulah apa namanya? Kalau dulu ada kue SMP itu ya. Murah, ringan, gampang dibawa. Bulat bentuknya. Oke, betul, Pak. Nah, mungkin seperti itu. Nanti ya bisa, Bu, Bapak seperti itu. Terus pakai apa itu menghafal, apa yang jembatan keledai, Mejiku Ibiniu, warna-warna dan sebagainya itu. Itu pengetahuan apa namanya? Nyantolnya banyak. Tapi ingat, Bapak harus hot. Kalau hot itu manfaat dari masing-masing komponen itu paham dan fungsinya di situ, perannya apa itu harus tahu. Pembagi, pembilang, penyebut itu berarti pembilang sama pembagi yang fungsinya itu dan sebagainya harus dijelaskan, Pak. Ya. Kalau dulu ada segitiga daya itu V-nya di atas, R-nya di bawah, R dan I. R itu resistor, I itu arus, V-nya adalah tegangan, Pak ya. Tegangan R, resistor R itu sama dengan tegangan dibagi arus. I sama dengan tegangan dibagi tahanan. Tegangan sama dengan tahanan kali arus. Itu dibuat segitiga. Gampang dipahami, dilihat juga ngerti maknanya. Mengapa Bapak nulisnya VRI, bukan VIR? Saya punya tujuan apa, Pak? Cinta RKRI, Republik Indonesia, ya. Sampai hal sekecil itu diperhatikan, tapi bertujuan, Pak. Ini mahal kayak gitu. Guru yang sosoknya seperti itu mahal. Insya Allah dicatat oleh penduduk langit deh. Amin. Kalau orang lain atau di dunia tidak dicatat orang, tidak dilulukan, nggak masalah loh Pak ya. Tapi niatannya Bapak itu pengen memahamkan peserta didik itu berbagai daya upaya diupayakan itulah. Itu yang menjadi nilai plus menurut Pak Set itu profesional di situ. Oke.
Bukan yang nanti terus Bapak ikut lomba, terus nanti dapat penghargaan, dikenal, diundang sana sini malah nggak pernah ngajar itu ya. Ada itu Bapak. Ada. Banyak. Banyak. Ya terkenal Pak Nika, akhirnya jadi wah wes terkenal di ini, akhirnya jadi tukang bicara sana sini dan sebagainya. Tapi nggak pernah jadi guru profesional. Oh, tapi karena omongannya banyak yang jadi profesional gitu ya, pilihnya ya. Pilihan Pak ya. J. Oke. Baik Bapak, baik. Oke, semoga ini mendasari untuk nyusun LK itu. Syukur yang atas juga disempurnakan kalimatnya dan sebagainya, J. Baik Bapak. Iya Pak. Iya Pak. Siap. Terus dengan ditunda-tunda segera diberesin. Siap Pak. Nah, karena ini juga kalau ini nilainya masih nilai partisipasi, Pak ya. Nanti ada di bawah itu 3 apa itu? D atau apa itu? Atau E kayak itu. Partisipasi saudara dalam hal apa namanya kuliah penguatan ini gitu. Mungkin gitu ya. Oke, monggo di close Pak. Terima kasih banyak Bapak. Monggo Terima kasih. selanjutnya. Saya serahkan sudah ini kelihatannya ya. Ya kelihatan udah Terima Pak. kasih Iya. Pak Sudah, Setia. saya Sudah selesai. Kelihatan sudah. Foto dulu itu. Iya. Terima kasih. Saya boleh Pak pakai Samsul. kacamata hitam juga boleh Pak. Boleh. Bener-bener nih Iya, mesti iya, bener. Ya. Iya benar Pak. Oke, karena waktunya. Oh boleh ya pakai untuk- kacamata hitam. Lu Bapak memang anti USP nih, anti Iya, iya Bapak. maksudnya online nih. Enggak. Ya, ya. Terima kasih sebelumnya karena waktu untuk sinkron ini sudah selesai dan sudah memenuhi target. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Samsul yang sudah memberikan masukan dan motivasinya kepada kita semua. Mudah-mudahan belajar hari ini bisa bermanfaat dan sangat bermanfaat untuk selanjutnya. Amin, amin. Saya akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Betul ya.